Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur dan nikmatillah. Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Dan bersyukur atas semua nikmat ini. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memohon pertolongan dan juga untuk menyembahnya. Dan mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita dalam kebaikan, apalagi di eh, hari yang mulia, di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, menjadi hari istimewa yang mudah-mudahan kita terus menjadikan hari-hari ini, hari-hari di 10 pertama eh, di bulan Zulhijjah menjadi hari terbaik kita untuk selalu beramal soleh. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau karena keistiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, di pagi ini di kajian keluarga surgaku dan bertepatan dengan hari Arafah di 9 Zulhijjah, mari sama-sama tentu kita berazam kepada Allah Taala untuk terus uh, mendedikasikan diri kita, kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah di pagi ini kita akan membahas tentang makna Arafah sama guru kita Sadi Al-Jamali Allah Taala, yang tentu kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk hadir dalam uh, sebuah ritual ibadah yang diwajibkan untuk kita, yaitu berhaji. Dan kita doakan saudara kita yang sedang berada di Arafah saat ini, kaum muslimin yang tentu sebagian adalah dari Indonesia. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka, melimpahkan ke mereka haji yang mabrur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita kelak menjadi orang-orang yang juga berada dalam barisan yang bermunajat kepada Allah di hari yang istimewa ini di Tanah Arafah. Dan bagi yang tidak berhaji tentu tentu tidak kehilangan keutamaannya, karena salah satunya keutamaan bagi orang yang tidak berhaji adalah berpuasa di hari 9 Zulhijjah ini. Dan tentu baik sekali amal-amal kebaikan dan doa-doa yang insya Allah nanti akan diajarkan oleh Ustaz Dodi Al-Jambari, apa yang harus kita lakukan di hari Arafah ini. Dan untuk waktu saya persilakan kepada guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Tafadhol mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tentu kebersyukuran terlebih di
9 Dzulhijjah ini bagian yang banyak hati terlontar dari rasa rindu kepada ihram, kepada ibadah di Haramain. Di saat ini, jika kita melihat etape hajinya, dari sejak mulai tarwiyah sampai kepada hari tasyrik, tentu menjadi bagian setiap kita yang sudah pernah berhaji, menjadi satu memori yang tak akan terlupakan. Terlebih suasana, bau debu tanahnya, bau aroma yang bertebaran di sekitar Haramain, ada aroma bukhur bercampur dengan bau ayam goreng, yang kemudian kerinduan kita akan persoalan-persoalan ruhiyah menjadi bagian yang selalu menjadi magnet tersendiri. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan yang menyimak tayangan ulangnya, insya Allah Allah SWT akan kumpulkan kita tidak hanya dalam syafaat Rasulullah SAW, tetapi juga amalan-amalan kita diistiqomahkan oleh Allah SWT lewat berkat rahmat hidayah dan karunia Allah SWT, terlebih maunahnya untuk kita bisa mendapatkan khusnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, menyeruak 7 langit, jejak ruhani dalam etapa haji bukan sekedar perjalanan menuju tanah suci, tetapi dia adalah perjalanan yang menembus lapisan demi lapisan jiwa, sehingga ia benar-benar kembali pulang kepada Allah. Dan setiap langkah haji, setiap jamaah seakan sedang menyeruak 7 langit, meninggalkan dunia, melepaskan kesombongan, mengubur dosa, dan berjalan menuju ampunan Rabbul Alamin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-196, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dengan penyempurnaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji ini panggilan cinta. Tidak semua yang mampu dipanggil, tidak semua yang kaya diberi jalan, karena haji bukan hanya tentang kuatnya kaki, tetapi bagaimana hati yang Allah kehendaki untuk datang ke rumah ilahi. Kita memulai tahapan demi tahapan, dari mulai 8 Dzulhijjah. Izin berbagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ini jadi penyemangat untuk kita yang belum pernah merasakan manasik haji. Tentu manasik haji ini bagian dari apa yang Allah SWT hadirkan di dalam kehidupan kita. Apakah yang saya tampilkan sudah tampak? Tampak udah. Masya Allah. Udah kelihatan udah. Bisa dilihat ya, bahwa Ka'bah ketika dikumpulkan oleh orang-orang begitu banyak di dalam satu saf, maka hanya dengan perintah qad qamatis shalah, maka semua yang semerawut dengan berbagai suku bangsa, puluhan suku bangsa dengan bahasa yang berbeda, dengan adat dan karakter serta budaya yang sangat beragam, bisa diseragamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu kurang dari
10 detik. Ini berarti Islam mengajarkan kedisiplinan, begitu iqamat tidak ada lagi, bahkan yang tawaf pun berhenti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasul SAW meminta kita, khuddu anni manasikakum, ambillah manasikmu dari aku. Manasik ini peribadatan yang Rasulullah SAW contohkan. Sementara enaknya kita di Islam itu yang punya minhajul hayat, punya integrated system of life, punya tatanan kehidupan yang holistik. Ternyata cuma dua yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, yakni bicara tentang sesuatu yang ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kemudian mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi kunci ibadah itu cuma dua. Niatkan kepada Allah, ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ditujukan kepada Allah, harus ikut Rasul SAW. Nggak bisa ngarang, nggak bisa kepada yang lain. Maka kalau kita lihat haji Indonesia itu rata-rata haji tamattu. Nanti kita akan ngobrol apa bedanya haji tamattu itu dengan haji kiron dengan haji ifrad. Karena saya hanya membahas kita yang dari Indonesia, jadi haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Baru kemudian penyembelih hadiu. Ya. Bukan korban di Indonesia, tapi menyembelih hadiu itu bayar damnya haji di sana. Jadi berbeda dengan kalau misalnya mau kurban di Indonesia atau tempat lain. Maka agendanya perhatikan Bapak Ibu. Ini nanti insya Allah kalau ada yang berkenan saya share gitu ya. Dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah, tarbiyah di Mina, tanggal 9 itu wukuf di Arafah, tanggal 10 itu mabit di Musdalifah, nanti detailnya saya sampaikan. Kemudian melakukan lontar jumroh Aqabah di keesokan harinya masih tanggal 10. Kemudian tanggal 10 sampai tanggal 13 itu melakukan baik itu jumroh yang lengkap, ula usta Aqabah, potong hadiu, dan kemudian melakukan tawaf dan sa'i ifadah. Selesai sudah agenda haji. Sederhana itu. Dan bisa dibayangkan sekarang Mekah mungkin jadi sangat kosong karena semua bergeser ke arah Arafah. Mungkin yang tahu hanya beberapa, mungkin mukimin yang tidak berhaji. Oh, pantasan kosong kalau kita lihat TV gitu. Karena biasanya yang terjadi selain selubung Ka'bahnya diganti, maka Ka'bah dimandikan, disucikan, sementara orang-orang bertolak ke Arafah, maka Mekah dikosongkan karena semua lebih banyak orang kalau berhaji pusat kegiatannya pindah ke Mina. Ini tanggal 8. Nah, mari kita lihat di tanggal 8 itu tidak hanya secara sejarah Rasulullah SAW mengumpulkan air dari Mina untuk kebutuhan di Arafah. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, air itu sudah tidak dikumpulkan lagi. Karena zamannya apa namanya istri Khalifah Harun al-Rashid itu eh, betul-betul beliau eh, menginisiatifkan membangun saluran air di sepanjang Mina dan Arafah. Dan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Beliau membangun saluran air di sepanjang Mina, Arafah, kurang lebih sekitar 8 kilo. Nah, apa yang dilakukan di tarbiyah, yakni perenungan. Tarbiyah itu roai. Jadi merenung, preconditioning sebelum ajang akbar yakni di Arafah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita membahas berikutnya tentang bagian-bagian yang kita pahami sebagai nggak bisa di-switch ya.
Sekarang berubah nggak tampilannya? Jadi Inde. Masih sama. Jadi jamaah ketika bergerak menuju ke Mina, hari ini disebut dengan tarbiyah ketika di jamaah dulu mempersiapkan bekal air sebelum menuju ke Arafah, tapi hakikat bekalnya bukan air, melainkan takwa. Nah, di Mina jutaan manusia mengenakan ihram yang sama, tanpa pangkat, tanpa jabatan, tanpa kemewahan. Bahkan jahitan pun nggak diperkenankan. Semua tampak sama di hadapan Allah. Disinilah kemudian manusia belajar bahwa yang akan dibawa menuju kubur bukanlah nama besar, tetapi amal dan keikhlasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ihram ini rukun yang mengawali perjalanan. Haji itu dimulai dengan ihram dan niat. Makanya Rasulullah SAW menyatakan agama amalu bin niat. Dan ketika seseorang hamba mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka sesungguhnya dia sedang berkata, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Setelah sekian lama, jauh, akhirnya aku kembali. Jadi talbiyah ini bukan sekedar lafaz. Dia adalah tangisan jiwa yang rindu pulang kepada Rabbnya. Dan ketika yang terjadi di sekitaran Mina ketika itu, maka yang dipahami oleh begitu banyak orang, ya, ini adalah bagian di mana, oke, ini sudah kelihatan lagi belum ya? Saya nggak nemu cursor saya hilang. Sebentar. Oh, ini. Apakah ini tampak? Ya, dan Ya, sejarah kafi. Bagus. Ya. Jadi Rasulullah SAW mandi ihram, kemudian berihram dari Mekah, kemudian ihlal ihram itu berniat pada subuh. Dan beliau tiba di Mina di waktu duha. Di mana di Mekah mikotnya Ustaz kalau memulai haji? Dari mana saja? Dari maktab berapapun, dari hotel apapun. Kita berniat setelah mandi, ihram, kemudian kita kalau dalam manasik itu pakai izarnya dulu, sarung yang bawah, kemudian pakai parfum di pundaknya, itu biasanya Ibunda Aisyah yang membaluri tubuh Rasulullah SAW dengan parfum, dengan kasturi, baru kemudian Rasulullah SAW menggunakan rida. Nah dengan itu kemudian Rasulullah SAW bertalbiyah, labbaik Allahumma hajjan. Maka kemudian talbiyah mulai dikumandangkan. Jadi dari berangkat subuh Rasulullah SAW tiba waktu duha. Karena bayangkan kalau sekarang sudah pakai bis gitu ya, udah pakai GMC, sekarang di zaman dulu Rasulullah SAW pakai unta, naik koswah. Dan beliau ketika di Mina sampai di waktu duha itu, beliau mengkosor sholat di waktunya. Jadi tidak menjamak. Jadi duhurnya 2, asarnya 2, isya-nya 2. Subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
Kenapa ya kok gini ya? Mana dia? Sebentar nih, saya ada kendala teknis. Mestinya saya kirim ke Mas Standar aja biar Mas Standar yang play ini. Nah, kira-kira kalau begini kelihatan nggak ya? Kelihatan kah? Kelihatan Mina Insyaallah. Arafah. Baik. Pada subuh Rasulullah SAW berdoa sampai syuruk. Oh iya, tadi dari Mina itu Rasulullah SAW berangkat ke Arafahnya dari mulai ba'da duha. Jadi berangkat subuh sampai duha, kemudian beliau menginap di Mina sampai tanggal 9 kira-kira duha. Tanggal 9 duha nih, ya. Ba'da subuh biasanya Rasulullah SAW menghadapkan wajah ke kiblat, kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sikunya sampai sejajar dengan pundaknya, maka beliau berdoa sampai datang syuruk dari pada subuh. Baru kemudian beliau alaihissalam bertolak ke Arafah. Sampai di Arafah kira-kira jelang duhur. Ketika di sana, maka melakukan sholat jamak qashar takdim. Jadi duhur 2, asar 2. Baru kemudian khutbah Arafah. Salah satu materi khutbah Arafahnya adalah beliau mengatakan ada 2 hal yang saya menjadi penting. Saya ingat-ingat betul karena setiap kali menyampaikan dalam khutbah Arafah, ada 2 hal yang saya tekankan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ittaqallaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap perempuan. Jadi para laki-laki diminta untuk bertakwa kepada Allah dalam menghadapi para wanita. Nanti di sana dijelaskan bahwa wanita itu diciptakan dari rusuk yang bengkok yang paling atas. Kalau di paling atas itu berarti paling melengkung, dari mulai tulang pedang-pedangan, kalau ditarik dari tulang pedang-pedangan sampai ke tulang punggung belakang, itu melindungi jantung. Dan itu kalau diluruskan pasti patah. Kalau nggak dilurusin ya akan tetap bengkok sampai kapanpun. Maka bertakwalah kepada Allah urusan sama perempuan. Yang kedua, Rasulullah SAW yang jadi poin penting disampaikan sama beliau alaihissalam itu adalah bagian di mana ketika kita diminta untuk kemudian disampaikan sama Rasulullah SAW, setelah ini aku akan selesai menuntaskan kegiatanku. Jadi Rasulullah SAW sudah selesai jadi Nabi. Maka disitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat sensitif terhadap apa yang disampaikan sama Rasulullah SAW, beliau langsung menangis sejadi-jadinya. Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan misi kenabiannya sudah selesai, itu berarti beliau akan wafat meninggalkan semuanya. Dan ketika para sahabat memahami itu, di khutbah Arafah itu banyak orang yang kemudian meluruhkan air matanya, menghilangkan ego, mengurangi kerasnya hati, semua menjadi melembutkan hati di sana, dan kemudian mulai membuka diri untuk menyeru hak 7 langit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang dilakukan sama Rasulullah SAW adalah wukuf, berdiam sampai datang waktu maghrib. Dan yang beliau mintakan salah satu doa yang paling muktabar adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Beliau ulang-ulang itu sampai maghrib. Ada doa-doa yang lain yang beliau panjatkan, tetapi yang paling masyhur adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada beberapa doa yang menyampaikan baca 1000 kali. Sebetulnya jika kita melihat bahwa Rasulullah SAW mencontohkan dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, dikatakan barang siapa membaca dalam satu harinya lafaz la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah 100 kali, maka Allah SWT akan ampunkan dosanya, diberikan pahala pembebasan 4 orang budak dari kalangan Ismail, dan kemudian akan dilindungkan dari godaan setan, dan kemudian dosa-dosanya dihapuskan sebanyak buih di lautan. Tidak ada yang lebih mulia dari itu kecuali yang lebih banyak. Nah, mungkin dia katakan 1000 itu dalam hitungan lebih banyak dari 100 tadi. Tapi bahwa kemudian apakah harus 1000, tentu Rasulullah SAW tidak sedang memberatkan umatnya. Ada beberapa dai yang menyatakan baca ini 1000, baca Al-Ikhlas 1000. Seandainya disertakan dalilnya, monggo silahkan diikuti. Jika tidak, sebaiknya nggak usah. Jangan membuat perkara-perkara baru yang Rasulullah SAW ketika mengajarkan sudah cukup apa yang datang dari beliau. Kemarin saya posting satu poster yang kemudian dalam Islam itu satu larangan dan perintah itu selalu ada dalil. Pastikan dalilnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa ma baqiya syai'un yuqribukum ilal jannah wa yub'aitukum minan nar illa waqad buina lakum. Hadis riwayat At-Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun apa-apa yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Jadi sudahlah, jangan menambah-nambahkan syariat yang kemudian tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, beliau berdoa sampai menjelang maghrib. Beliau keluar dari tempat berteduhnya dan kemudian menghadapkan wajah lagi ke Ka'bah dan kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jadi Rasulullah SAW seperti yang sering saya katakan, beliau alaihissalam kalau hajatnya biasa itu hanya sejajar bahu tinggi tangannya. Tapi ditautkan antara kelingking dan kelingking ditautkan sejajar bahu begini. Tapi ketika hajatnya lebih tinggi, maka beliau mengangkat tangannya yang dia doakan itu sampai ujung tangannya itu menyentuh sejajar dengan kepala, ujung ubun-ubun. Nah, ketika beliau ada di tempat-tempat yang mustajab seperti waktu ini, berdoa menjelang maghrib, beliau angkat sikunya sampai sejajar dengan bahu. Dan itu dipisahkan kelingking, jadi dibuka, nggak didorong ke atas, tapi dibuka. Dan Rasulullah SAW menengadah ke langit. Tapi ketika di Ka'bah, Rasulullah SAW biasanya menempelkan pipi kanan, dada, tangan kanan, tangan kiri sampai siku, baru kemudian beliau alaihissalam mulai berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita bicara tentang bagaimana seseorang memahami bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat orang berkumpul di Arafah, itu adalah padang air mata dan pengampunan. Ini puncaknya haji, rukun terbesar dalam haji. Muktamar seluruh dunia. Bayangkan 4 juta orang berkumpul tuh plek-plek di satu tempat. Maka Rasulullah SAW menyatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Di Arafah itu ada satu gunung yang diyakini oleh begitu banyak orang sebagai tempat pertemuannya Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa. Maka entah cerita dari mana yang tidak berdasar, kemudian itu disebutnya sebagai Bukit Cinta Kasih. Yang lebih
parahnya adalah banyak orang melakukan kesyirikan dan vandalisme. Menuliskan pakai spidol, pakai pilox gitu ya, pakai cat tembok yang instan itu. Terus menuliskan sesuatu yang sifatnya ada seorang pribadi dengan pribadi yang lain dan seterusnya. Si A cinta sama si B, gambar hati dipanah gitu. Ada yang malah naruh foto, ada yang macam-macam. Di Arafah itu ada satu ungkapan, man arafah nafsah fakat arafah rabbah. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia pasti mengenali Tuhannya. Kita sudah pernah bahas panjang lebar di Asmaul Husna. Jadi di Padang Arafah itu satu-satunya momentum di mana ketika wukuf terjadi, 7 langit itu terbuka. Dan semua doa langsung diterima oleh Allah SWT tanpa perantara malaikat. Langsung tembus 7 langit sampai ke arsy Allah. Langit seakan begitu dekat. Tangis pecah, tiada mampu ditahan. Dosa-dosa lama bermunculan dalam ingatan. Di sini manusia sadar betapa selama ini terlalu banyak lalai. Ya Allah, aku datang sebagai pendosa. Dan Arafah ini adalah miniatur padang mahsyar. Jutaan manusia berdiri, berbalut kain putih, memohon rahmat, menunggu ampunan. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari ketika Allah paling banyak membebaskan hamba dari neraka selain di hari Arafah. Hadis riwayat Muslim menyampaikan itu. Tidak ada kebanggaan yang tersisa di Arafah. Yang ada hanyalah hamba yang hina, pendosa yang berlumur maksiat, dan Rabb yang Maha Pengampun dengan sifat Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, dan Al-Afunya. Maka wukuf ini rukun haji yang paling agung. Wukuf berarti hadir, dia berhenti. Bukan hanya badan, tetapi hati. Hati yang berhenti hanya untuk Allah. Karena boleh jadi seseorang hadir fisik yang di Arafah, tapi hatinya masih sibuk dengan dunia. Foto-foto, lupa berdoa, sibuk sama fasilitas, belum makan, sakit perut, minumnya masalah, AC-nya masalah, sehingga lupa bagaimana berdoa dengan luar biasa. Padahal haji yang diterima itu lahir dari hati yang tunduk. Nah, biasanya Rasulullah SAW ketika selesai melakukan yang namanya wukuf, maka di tanggal 10 Dzulhijjah, apakah yang saya tampilkan kelihatan? Tampak udah. Ya. Ada udah. Jadi Habis seperti ini ini Pak. gambaran orang yang tidur di hotel yang berbintang banyak dan berbulan. Tanpa atap, beratap langit. Maka Rasulullah SAW biasanya begitu azan maghrib bersegera menuju ke Muzdalifah. Tanpa sholat maghrib. Bertolak ke Muzdalifah, di Muzdalifah berhenti sholat jamak takhir. Maghribnya dikaisain. Dan ini di sini dikosor. Jadi isanya cuma 2. Setelah itu tidur tanpa sholat sunnah. Yang beliau alaihissalam kerjakan hanya sholat sunnah fajar dan sholat subuh saja di subuhnya. Tidak ada tahajud, tidak ada witir, tidak ada sunnah-sunnah rawatib. Dan beliau berdoa sampai dari mulai subuh sampai terbit matahari. Dan ini bagian yang kemudian menjadi badan itu menjadi hangat. Padahal saya tahu betul, saya merasakan di tahun 2007 dan 2012 dan beberapa tahun setelahnya itu kita tidur di lapangan Muzdalifah itu hanya sekedar ya cuma itu kamar mandi gitu, aspal, terus kita nggelar tikar, ada yang bawa apa namanya sleeping bag gitu, ada yang bawa matras yang biasa naik gunung gitu, supaya nggak terlalu sakit. Setelah itu baru tidur sampai subuh, kita gulung lagi, kita masukin ke carrier lagi, baru kemudian kita bertolak ke Mina lagi.
Nah, ini bagian yang kemudian 10 Dzulhijjah itu perjalanan dari Mina ke Mekah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, etapa demi etapa saya ingin Bapak Ibu kemudian memahami bahwa di Muzdalifah itu biasanya mengumpulkan batu. Apa yang dilakukan? Sebetulnya ini mengumpulkan satu kesadaran. Setelah matahari tenggelam, gitu ya, pagi biasanya jamaah bergerak menuju Muzdalifah itu. Malam itu sunyi, langit terbuka luas, manusia tidur di tanah dan belum pernah hujan sepanjang haji. Tanpa kasur, tanpa kemewahan. Disinilah manusia kemudian belajar bahwa pada akhirnya tanahlah tempat terakhir seluruh manusia. Di Muzdalifah kami biasanya mengumpulkan batu-batu kecil untuk melontar. Yang ini digunakan untuk melempar jumroh. Kami mulai berhitung 7 untuk akobah di hari pertama. Kemudian 7 di hari yang kedua, ketiga, keempat. Di tasyrik, kalau kita nafar sani berarti 21 di satu titik. Berarti ada 7 kali 3, 28. Nah, ketika lontar jumroh, batu yang digunakan ini sesungguhnya bukan untuk melempar, bukan hanya simbol setan. Tetapi bagaimana kesombongan, hawa nafsu, amarah, riya, dan cinta dunia ini bisa dihempas. Maka dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, kami melakukan etapa akobah. Dan di Mina ini bagian yang kemudian kita tahu di mana ini hari nahar. Diharamkan kita berpuasa. Apalagi yang haji. Nah, mereka pada saat haji itu biasanya melakukan pertempuran yang melawan diri sendiri, dan itu adalah hari nahar, hari pengorbanan. Ya. Dan di Mina itu jamaah tidak hanya melempar jumroh akobah, tapi mulai menyembelih hadyu, ya, mencukur rambut, tapi dalam konteks yang kedua. Karena kalau kita tamattu tadi umroh dulu, tahallulnya nggak habis, di sekarang dihabisin. Gitu. Cukur rambut, gundul, ya, muhallik, bukan mukatsirin, lalu tawaf ifadah. Kita bergerak menuju ke Mekah. Jadi lempar jumroh ini apa? Lempar jumroh ini bukan hanya sekedar melempar batu. Dia adalah simbol perlawanan terhadap godaan setan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melempar setan yang menggodanya, maka seorang mukmin pun harus berani berkatakan bahwa aku tidak hanya mengikuti bisikan yang menjauhkan dari Allah. Dan ketika menyembelih kurban, ini adalah gambaran di mana Nabi Ibrahim melepaskan Ismail yang kecintaannya. Kita sudah sering membahas beliau di konsep ketauhidan. Jadi kurban ini bukan tentang darah dan daging. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu di surah Al-Hajj surah 22 ayat yang ke-37. Di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan, na'udzubillah minasyaitonir rajim, daging-daging unta dan darahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita. Dan yang Allah lihat adalah bagaimana seberapa besar kita rela mengorbankan ego, nafsu, dan cinta dunia demi ketaatan kepadanya. Nah, ketika tahallul, ada yang sok keren, nggak mau digundul karena penampilannya jadi jelek kok digundul dan seterusnya. Dia lebih mementingkan penampilan dia ketimbang ketaatan. Ketika rambut dicukur itu, seorang hamba harusnya berkata, ya Allah, aku ingin lahir kembali sebagai jiwa yang baru. Maka rambut yang jatuh itu dan dosa-dosa pun diharapkan ikut gugur bersamanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tibalah rombongan Rasulullah SAW dari Aqabah itu menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ini etapa yang kelima. Nah, mengitari cinta yang satu, Ka'bah ini menjadi pusat putaran. Seolah Allah ingin mengajarkan bahwa hidup manusia ini punya satu pusat, yaitu Allah semata.
Semua berputar mengelilingi Ka'bah. Mau raja, mau rakyat, mau orang miskin, mau orang kaya, semua di hadapan Allah kemuliaan hanya diukur dengan takwa. Dalam surah 49 ayat 13 dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, mari kita lanjutkan etape berikutnya di mana ketika kita tahu bahwa 10 Dzulhijjah itu kegiatannya dari Mina ke Mekah. Itu takbir, tahmid, tahlil, haukalah dilontarkan. Dan setiap kali ketemu sama orang pasti Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banda ditambahkan sholawat dan kemudian lontar akobah ini tanpa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, setelah itu berlalu tanpa berdoa dan melakukan tahlil awal yang tadi. Sholat qasar di waktunya, kemudian biasanya dilakukan tausiah ba'da sholat pengokoh keimanan. Itu afdolnya ba'da duha, tapi sebagian kami biasanya menghindari pada duha karena biasanya kalau semua orang cari afdoliyat, biasanya numpuk kredit, nah ini agak menimbulkan mudarat. Gitu ya. Nggak apa-apa, nggak dapat sunnah, tapi yang jelas kita bisa melaksanakan rukunnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di tanggal 11-nya kita melakukan lontar lengkap. Di jumroh ula berdoa, doanya Allahumma hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Ini dilakukan ba'da duhur. Bergeser ke wusta, sama doanya Allahumma hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Ya Allah, jadikan haji kami haji mabrur dan dosa-dosa yang terampuni. Baru kemudian lontar jumrah akobah tanpa berdoa. Pokoknya kalau jumrat itu dari mulai ula, wusta, akobah urutannya. Ula yang awal, wusta yang tengah, akobah yang paling besar. Maka berdoa berlalu, berdoa berlalu. Selalu begitu. Tanggal 12 pun sama, dilakukan ba'da duhur Rasulullah SAW. Beliau melakukan bertolak ke Mekah, lontar lengkap ustok berdoa, akobah berlalu, kemudian tawaf dan sa'i seperti umroh, tapi ini tawafnya tawaf ifadah. Kemudian kembali ke Mina tanggal 12. Ini untuk ya nafar sani. Kalau yang nafar awal 12 Dzulhijjah sudah langsung pulang sebelum maghrib sudah berhenti melakukan kegiatan hajinya. Untuk yang mengambil nafar tani, Rasulullah SAW biasanya menuntaskan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Balik lagi ke Mina, setelah itu melontar lengkap lagi, ula wusta akobah, akobahnya berlalu, dan kemudian potong hadyu, kemudian bersegera meninggalkan Mina sebelum maghrib. Gitu. Nah, disinilah kemudian bagian yang kita pahami akan menjadi sangat luar biasa tatkala kita terbayang kita melakukan kegiatan apa saja di sana. Karena di hari tasyrik itu menyempurnakan ketaatan di tanggal 11, 12, 13 itu biasanya setelah melempar ini hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari-hari makan sedunia, hari berzikir kepada Allah. Dan di hari ini seorang hamba belajar bahwa setelah taat ia tidak boleh kembali lalai. Karena istiqomah dimanapun lebih berat daripada memulainya. Nah, soal nafar awal dan nafar tani, sebagian jamaah pulang lebih awal di tanggal 12, nafar awal, dan sebagian menyempurnakan sampai tanggal 13 seperti sebagaimana Rasulullah SAW, dan diperbolehkan juga untuk melakukan nafar awal tanggal 12. Tapi hakikat perjalanannya belum selesai. Kenapa? Karena haji sejatinya bukan hanya di tanah haram. Tapi ketika seseorang pulang, lalu hidupnya berubah menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan bahkan Rasulullah SAW menyatakan barang siapa berhaji karena Allah, dia tidak rofas, berkata kotor, tidak mesum, tidak cabul, tidak berbuat fasik atau fusuk, dan tidak berbantahan, tidak jidal, maka ia kembali seperti hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Bukhari Muslim.
Jadi rafas itu menjaga lisan dari syahwat, kalau fusuk menjauhkan maksiat dari kedurhakaan, kalau jidal ini menghindari pertengkaran dan kesombongan, karena haji ini mengantarkan atau mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan menuju Allah itu tidak bisa ditempuh dengan hati yang kotor. Dan ketika seorang hamba berhasil menjaga dirinya, maka ia pulang hanya membawa oleh-oleh. Tapi dia membawa hati yang baru, hati yang lebih lembut, hati yang lebih takut kepada Allah, hati yang lebih rindu kepada akhirat. Seakan-akan seluruh perjalanan itu sedang berkata, dunia ini hanya persinggahan, dan kita semua sedang berjalan pulang menuju Allah. Semoga Allah memanggil kita ke Baitullah, menerima haji kaum muslim, dan menjadikan kita hamba yang pulang dalam keadaan suci laksana bayi yang baru lahir. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk bareng-bareng kita kumandangkan talbiyah yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah SWT dengan talbiyah kita bisa sampai ke tanah suci di tahun-tahun yang akan datang. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Halis. Tafadhol Mas Ustadz. Alhamdulillah, syukur jazakallah khairan katsira. Sadih. Bagi jemaah yang Allah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat ya. Bagi yang sudah pernah haji tentu ini luar biasa ya, mengingatkan dua peristiwa agung yang pernah kita alami, dan mudah-mudahan ibadah yang dulu kita lakukan Allah terima, dan haji membekas hingga saat ini. Dan tentu haji yang mabrur itu salah satunya adalah terlihat dalam keseharian kita setelah berhaji. Dan bagi yang belum berhaji tentu ini menjadi satu penyemangat dan doa untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panggil kita dan Allah memanggil kita di waktu yang tepat untuk bisa berhaji. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Baik, Mbak Dita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah disampaikan kita sampai di hari ini. Jujur, selama ini cuma taunya kalau di hari Arafah itu kita yang nggak ikut atau tidak berangkat haji, kita hanya puasa antara Senin Kamis puasa sunnah kita, terus puasa di 9 Zulhijjah. Saya benar-benar baru tahu kalau ada hari yang baik dari tanggal awal gitu, baru di tahun ini, dan jujur luar biasa ya. Makanya semalam sempat nanya sama Ude, kalau saya lihat di TV kenapa orang-orang pada sepi, karena jujur saya belum pernah. Udah tahu kejawab udah hari ini. Insya Allah saya bisa lebih baik lagi. Amin. Insya Allah. Amin. Amin ya. Jazakallahu khairan insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Dan doa mungkin udah bisa tadi sudah disampaikan juga ya, doa bagi yang kita tidak berhaji dan berada di tanah suci gitu ya, di tanggal 9 Zulhijjah ini ada doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tadi doa la wahdahu la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir, doa yang mudah-mudahan sudah hafal semuanya insyaallah ya. Dan ini kapan tepatnya ini lapat doa ini dibacakan, Ustaz? Baik. Untuk kita yang ada di selain tanah haram, kita bisa mulai dari tadi malam. Dan lafaz itu sendiri kalau di hadis riwayat Muslim, barang siapa membaca itu banyak, maka dosa diampuni, dapat perlindungan dari godaan setan, dapat pahala budak 10 10
budak dibebaskan, pahala yang diberikan kepada kita. Banyak sekali fadilahnya. Dan itu bisa kapan saja, tanpa harus menunggu waktu atau menempatkan di posisi di mana atau di jam berapanya. Karena tentu kita yang ada di Jakarta dengan saudara-saudara kita yang ada di Arafat tentu berbeda ya. Berbeda kurun waktu. Gitu. Wallahu a'lam. Untuk doa tambahan tadi kalau di Boleh apa saja, monggo aja. tadi kalau postingan Tuan Guru kan Rabbana Atina yang biasa dibaca Boleh, subuh. boleh, boleh. Rabbana Atina doa Tambahan juga. sholawat, tambahan banyak. Silahkan, nggak ada masalah. Karena sejatinya doa ketika kita memanjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bagian yang kemudian kita paham bahwa apapun doa yang kemudian kita panjatkan selama itu dicontohkan selama SAW maka pasti insya Allah juga akan sampai kepada beliau. Baik, silakan Bu Dian. Terima kasih Ustaz Alis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude, Ya. setiap tahun kalau haji itu tuh sama aja kayak tuh aku nangis deh. Mengenang waktu aku haji 10 tahun yang lalu tuh. Insya Allah. Terus aku cuma mau sharing waktu kita mabit di Musdalifah yang mengumpulkan batu itu tuh setelah mengumpulkan batu kan selesai gitu. Aku kebetulan duduk dekat ustadz aku. Dia tuh bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Sementara lokasi kita mengumpulkan batu itu waktu itu deket toilet udah. Iya. Itu baunya luar biasa. Tapi justru aku nggak bisa tidur kayak orang lain gitu. Justru aku bertafakur. Bertafakurnya gini. Ya Allah, ini kan miniatur dari padang mahsyar nanti. Gimana nanti aku yang penuh dosa ini gitu di padang mahsyar mempertanggungjawabkan perbuatan aku di dunia gitu. Itu sama sekali aku nggak bisa tidur gitu. Terus bener sampai kalau sekarang aku ngelihat podcastnya Dewi Sandra yang bilang haji itu you have to, dia selalu bilang kayak gitu. Betapa tawaf ifadah yang ribuan manusia bahkan jutaan mungkin ya, itu kita kumpul nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu aja sih udah. Masya Allah. Barakallah. Amin. Yang lain Bang, silakan. Silakan yang sharing yang pernah haji barangkali bisa juga jadi silakan. Inspirasi. Dan di hari Arafah ini Allah ampuni setiap orang ya Ustaz ya. Dosa apapun Allah akan ampuni. Betullah besar kasih sayang Allah yang untuk kita ya, sungguh. Ya Rabb. Silakan yang lain. Ustadz boleh sharing? Tafadhali. Silakan Bu Tati. Masykur. Kalau saya gini Ustadz, sama kayak kemudian yang belum apa-apa udah nangis. Waktu itu saya harusnya berangkat haji itu tahun 2010 harusnya gitu, kuotanya itu. Tapi ternyata memang uangnya belum cukup waktu itu. Jadi yang saya kurang 4 juta, yang suami kurang 6 juta gitu ya. Terus ibu mertua bilang, kalau mau pinjam ayo gitu ya. Terus saya bilang gini, kalau pinjam berarti kan belum mampu gitu ya, ngapain juga gitu. Udah nggak apa-apa ditunda aja tahun depan insya Allah gitu kan saya bilang. Nah saya kan dulu waktu umur 17 tahun tuh ditanya sama almarhum bapak, kata bapak gini, apa cita-citanya di umur 17 tahun ini gitu. Pengen pergi haji sebelum usia 40 tahun, saya bilang gitu kan. Oh bapak saya sampai gimana gitu, ya udah. Ternyata tertundanya haji saya tahun 2010 itu berangkatnya 2011. Jadi tahun 2011 itu Ustaz, Arafah itu kan haji ya, haji itu Arafah. Itu pas milad saya tanggal 3 November 2011 itu Ustaz. Jadi pas saya milad gitu. Saya bilang, oh Masya Allah, saya bilang kayak gitu ya. Ini hadiah Allah yang
paling paling istimewa buat saya. Ternyata ditundanya itu memang hikmahnya Allah ingin Allah tuh mengabulkan doa saya pas usia 40 tahun gitu hajinya. Itu sih Ustaz. Kemudian Masya Allah. alhamdulillah banget saya bilang ya Allah subhanallah ya. Alhamdulillah di usia 40 tahun Arafahnya pas tanggal 3 November Ustaz ini deh apa browsing pokoknya tanggal 3 November 2011 itu Iya. pas Arafah gitu di sana gitu. Nah, kemudian tahun 2017 saya diberi kesempatan untuk umroh dan itu hadiah dari Pemda ya. Waktu itu hadiah dari Pemda karena ada prestasi yang karena ASN jadi ada Bogor Award gitu ya. Tanggal 17 tahun 2017 tanggal 3 November juga hadiahnya itu, berangkatnya Masya itu. Jadi Allah. sampai ya Masya Allah pokoknya pas sampai Madinah itu pas umroh tanggal 3 November jam 3 di Madinah itu di apa di Masjid Nabawi itu Ustaz. Makanya saya bilang kan saya berangkat sama sahabat saya ya. Itu ada di situ ada Haji Rima. Tapi saya nggak berangkat sama dia, berangkat sama sahabat saya yang satu lagi, Haji Aigun Narsi itu. Saya bilang, ya Allah Umay, kamu bersyukur banget gitu ya. Pas haji usia pas 40 tahun gitu. Sekarang pas umroh gratis pula gitu ya. Itu pas tanggal 3 November ya, jam 3 juga gitu maksudnya. Qadarullah ya kan itu mah nggak kita setting ya Ustadz ya. Jadi Iya. itulah kalau menurut saya sih ya Allah luar biasa nikmatnya gitu. Itu aja Ustadz sharingnya. Baik, Terima kasih. barakallah fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tati. Yang lain emang enggak? Silakan. Silakan Kalau yang ada. ingin haji dapat hadiah haji gitu. Bisa sharing, Ustaz mau bertanya, tanya boleh? Boleh, silakan. silakan. Eh, kalau kita pergi hajinya itu sebetulnya tidak direncanakan, tiba-tiba ada yang ngajak aja gitu ya. Eh, ini kuota kurang satu, yuk Mbak ikut Mbak gitu. Eh, tapi saya belum izin sama suami. Ya udah ngomong aja katanya. Saya nggak punya persiapan, gampang kita cari sambil jalan. Terus saya bilang sama suami, sama orang tua izinkan. Jadi kalau haji yang dadakan gitu tanpa rencana, tanpa apa, itu apa sudah menggugurkan kewajiban kita untuk haji? Baik, itu pertanyaannya. Iya. Iya. Apakah yang dadakan itu menggugurkan kewajiban gitu ya? Iya, tanpa Baik, persiapan, tanpa baik, apapun. baik. Bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Jadi dalam syariat selama kaifiyahnya dijalankan sesuai dengan rukun dan syarat hajinya terpenuhi semua, maka hajinya sah. Mau dadakan, mau direncanain, mau usia yang sudah balik tentu ya. Kalau cucu saya kan udah haji, cucu saya baru 2 tahun, 2 tahun ya, si Mahir itu haji 2 tahun, setahun, 2 tahun ya, iya 2 tahun udah haji. Maksudnya ritual hajinya dia jalankan, tapi kayak kan belum karena belum akil, belum balik gitu. Jadi kalau ibu sudah akil balik, dimampukan oleh Allah SWT, diberikan hadiah apapun caranya, maka itu ketika rukun dan syaratnya semua terpenuhi, insya Allah sah. Gitu. Wallahu alam. Jadi bukan masalah rencana, bukan masalah apa-apa. Dan tiap orang yang ke sana itu punya cerita yang luar biasa. Ada sahabat saya di sini, Mbak Nana. Ya. Dia kalau suruh cerita itu seru. Itu Mbak Lina, itu Adi saya Ustaz. itu saya pandu dari Jakarta pergerakan haji karena manasiknya juga sama saya. Ada Mas Izin Agus bercerita nih. Oh boleh tafadhali tentang Mas Kep. Arafah ya udah. Mangga. Bismillah. Bismillah. Arafah setelah sebelum persiapan khutbah, kami bersiap-siap untuk melaksanakan, kemudian membersihkan diri. Jadi antri nih udah, Bismillah. Kita tahu semua bagaimana kurang lebihnya toilet. Ya, fasilitas kala itu ya. Iya, dan di Qadarullah tuh Nana berdiri di
antrian tanpa milih ini antrian nanti mau berapa lama masuk ke dalamnya, pokoknya Sedapatnya aja nikmatin lah. aja, betul. Dan kebetulan waktu itu milihnya yang paling ujung tanpa disadari bahwa itu sebenarnya lebih diprioritaskan untuk kaum Lansia. ya Oke. betul, kaum lansia dan disabilitas Difabel. ya, Oke. ya betul. Eh, di ujung mata Nana tuh Nana melihat ada pergerakan seorang ibu yang didorong oleh dua orang wanita luar biasa yang dipertemukan oleh tanpa bukan seorang siapa-siapa, bukan keluarganya, bukan panitia kesehatan, bukan panitia haji. Mereka hanya dua orang wanita yang ingin menolong seorang ibu yang sudah sangat tua dari Lampung, pedalaman Lampung, yang atas karena keadaannya tidak mampu untuk menghadirkan keluarga untuk menjadi teman safar hajinya, dan dititipkan di sebuah lembaga yang tidak tahu apakah itu sangat sangat resmi atau tidak, sehingga pada saat di hotel itu ditemui oleh dua wanita ini sedang benar-benar kesakitan dan tidak punya kemampuan apa-apa untuk membersihkan dirinya sendiri. Ya. Antrian di depan Nana itu ada sekitar, masih ada sekitar 5 orang lah kurang lebih. Para dua wanita luar biasa ini sudah mencoba untuk meminta izin kepada di depan Nana untuk agar diberikan kesempatan untuk ibunda tersebut untuk dapat dibersihkan karena sudah banyak BAB di dalam diapersnya yang belum diganti sama sekali sudah berapa waktu, dan tidak ada satupun yang bergeming untuk memberikan kesempatan itu pada ibunda tersebut. Dan pada saat itu tiba langsung masuklah 2 tim kebersihan dari Saudi ya, langsung menentukan tempat yang dipilih adalah yang barisannya Nana. Dan yang terjadi subhanallah, langsung kotoran itu keluar. Masya Allah. Dari tempat BAB tersebut keluar berserta kotoran-kotorannya, dan yang terjadi adalah orang yang seluruh barisan di depan Nana itu lari terbirit-birit dan mengeluarkan kata-kata yang ya Nana nggak bisa sebutin ya udah ya. Serapa lah ya. Iya. Dan memutuskan langsung berpindah dan tinggallah berarti Nana seorang ya di depan, paling depan. Ya. Kemudian mereka membersihkan dua orang ini, kemudian Nana izin ketika itu berarti namanya dalam keadaan udah bersih ya setelah dibersihkan. Ya, kemudian Ibu Nana mempersilahkan dua orang wanita tersebut untuk melanjutkan apa yang memang ingin mereka laksanakan, tapi ternyata mereka menyatakan tidak kesanggupannya Ude untuk membersihkan ibunda tersebut. Tapi memang mereka menyatakan kekagetannya karena biasanya ibunda tersebut diantar tetap bisa berdiri langsung melaksanakan sendiri pembersihan dirinya. Tapi pada hari Arafah itu sang ibu tidak menyatakan tidak sanggup untuk berdiri sedikit pun, dan ya Nana izin untuk agar pintu, karena memang agak sempit kan ya WC-nya ya, sangat sempit, terus kemudian Nana minta izin ditutup oleh dua wanita tersebut sebagai tirai, sebagai hijab. Kemudian Nana melakukan hal yang memang seharusnya kita sebagai umat muslim untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Pembersihan itu ya kita lakukan dengan penuh sebagaimana Nana ingat bahwa ini adalah birrul walidain kepada siapapun. Bil khusus Nana anggap ini adalah bakti Nana kepada ibu, walaupun bukan ibu Nana sendiri, tapi kita bersihkan
dengan alhamdulillah setelah itu beliau bisa ganti, bersih kembali. Tapi yang dilakukan oleh beliau pada saat itu, beliau belum makan udah karena tidak ada semangat pada hari itu pada hari-hari menjelang Arafah. Tapi waktu itu Nana masih berpesan sambil mencium tangan dan keningnya, "Ibu, ini adalah hari Arafah, yakin Ibu dimampukan oleh Allah sehingga sampai di titik ini pun, maka mari semoga Ibu tetap bisa melaksanakan setiap amalan, setiap kegiatan ibadah dengan penuh hati yang penuh, dengan penuh doa dari kami-kami semua, semoga Ya Ibu Rab. dapat." Ya Rab. Dan alhamdulillah atas izin Allah, beliau langsung mencium kening Nana dan mendoakan segala hal yang baik. Dan beliau alhamdulillah ditemukan Nana kembali di asrama haji dalam keadaan jauh lebih sudah bisa sehat kembali. Masya Allah. Masya Allah. Dan yang kedua yaitu tadi peristiwa setelah lepas dari Musdalifah menuju Mina ya udah ya. Nah. Udah sendiri udah pernah dapat cerita dari Nana, walaupun mungkin sebagian orang mungkin kalau kehilangan itu adalah sesuatu kok kehilangan gitu ya. Kok bisa sih hilang gitu ya, dompet dan tas gitu ya. Tapi Nana waktu itu berbaik sangka pada Allah ketika memang dalam pelaksanaan sedang melaksanakan sesuatu tanpa berniat ujub, tapi hanya ini adalah sebuah cerita tentang sebuah itu tadi ya, bagaimana cara Allah bekerja terhadap hamba-hamba yang sedang menjadi tamunya. Tahu cara bikinnya guys, langsung aja yuk, mari kita coba. Caranya kalian bisa rekam aja kali. Ya, ketika ada seorang orang kakek nenek yang terpisahkan kursinya di depan belakang, tapi di samping istrinya tersebut adalah Nana, dan kemudian beliau memang ternyata sekali lagi tidak mampu berdiri sama sekali dan memang harus dibopong untuk turun ke bawah bis. Dan semua orang kan kalau udah diturunin di Mina itu kayak diburu-buruin ya udah, karena bisnya akan dipakai lagi. Yang terjadi adalah Nana setelah menurunkan beliau dan duduk di atas kursi rodanya, Nana segera buru-buru naik ke atas dan tinggallah 2 orang. Waktu itu Nana terus terang aja terpikirkan karena ini udah tinggal ada laki-laki, Nana ada berasa, aduh, ada laki-laki sehingga terlupakan kalau tas yang harusnya Nana bawa itu misalnya berjumlah 5, ternyata yang terangkut hanya 4 udah. Dan salah satunya itu tadi obat-obatan dan handphone, sehingga pada saat itu Nana lost kontak dengan suami. Itu aja sih udah. Masya Allah. Barakallah fiik. Barakallah fiik. Selalu bersemangat untuk mendapatkan undangannya para sahabat villa di sini. Dan semoga dapat diundang kembali. Doa yang sama untuk Ustadz Zuna semua dan para jamaah, para keluarga besar MKI. Ya Rab. Bu Sri Semarang, monggo Bu Sri. Ya Ustadz, saya ini sudah lama ragu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ketika haji tahun 2009, mungkin saya masalah agama belum begitu paham ya Ustadz. Makanya saya sekarang sedih. Mungkin saya tetap melakukan rukun-rukun haji dan yang lain sebagainya. Tapi dalam hati saya itu kok ada keraguan apakah diterima atau tidak gitu. Ya, dalam arti tapi ya waktu tanggal 9 di Arafah kan? Hilang Ibu sinyalnya. Hilang Bu Sri. Halo Bu Sri. Iya, hilang. Suaranya hilang. Rupa saya pulang pergi gitu loh Ustadz. Terus. Saya pulang pergi, terus saya itu lempar jumrah itu kan harusnya kan sudah ditentukan ya. Saya lempar jumrah itu malam gitu loh Ustadz. Itu yang berikutnya saya tidur lagi mohon maaf, saya tidur sama teman-teman ya. Sebenarnya kalau dikatakan tidur ya enggak Ustadz, zikir atau dan yang lainnya saya duduk di
sepanjang dulu kan tahun 2009 belum tertib seperti ini ya. Saya tiduran di sepanjang jalan yang dekat lempar jumroh situ sudah Ustadz. Jadi saya berharap biar saya lebih dekat nanti ketika lempar jumroh gitu. Itu bagaimana ibadah yang saya lakukan. Terus kalau saya berpikir dengan sekarang itu kok dengan saya paham agama, saya berpikir apakah haji saya dulu itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar-benar sudah diterima atau yang lainnya, atau memang qadarullah, memang saya melaksanakan ibadah haji mungkin dulu saya belum begitu paham agama Ustadz itu. Jadi utama pertanyaan saya ya itu tadi bagaimana dengan pahala dan nilai haji saya gitu Ustadz. Masya Allah. Iya, Barokallah Ustaz. Syukron. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi gini Bu, kalau selama musim hajinya di Arafah, maka Ibu nggak usah ngapa-ngapain. Asal ada di Arafah, Ibu sudah haji. Bahkan orang-orang yang dalam keadaan paling parah sekalipun, yang sekarat sekalipun, yang tidak sadar sekalipun, ketika ada di rumah sakit itu ditandu, dibawa pakai ambulans, bahkan sampai angkutan-angkutan tertentu yang kemudian dibawa. Saya pernah dalam satu kondisi di mana melihat satu ambulans itu isinya, biasanya kan cuma ambulans satu orang sama perawat gitu ya, satu orang perawat, terus mungkin satu paramedik yang lain gitu. Itu biasanya sama supir udah bertiga. Ini berlima di dalam, ada yang duduk di bawah, ada yang gelesoh, ada yang rebahan di bawah tanpa alas gitu. Jadi saking banyaknya orang sakit ketika itu udah harus dibawa ke Arafah. Karena haji itu Arafah. Jadi selama dia waktu haji ada di Arafah, maka hajinya sah. Meskipun dia tidak mampu menjalankan seluruh ritual dengan persis sama kayak Rasulullah SAW. Insya Allah Allah maafu karena kemampuan kita ya sebatas itu. Jadi kalau di dalam kaidah fikih itu ada 4 orang yang dimaafu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak tahu, orang yang tidak ingat, orang yang tidak sadar, dan orang yang tidak berakal. Maka ketika 4 orang ini melakukan kesalahan dalam syariat, biasanya dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu kalau memperbaiki tidak perlu Ibu nanti berangkat lagi tahun berapa gitu. Mungkin kalau saya boleh saran, sempurnakan haji Ibu dengan umroh. Karena Rasulullah SAW umroh itu 4 kali dari satu haji. Gitu. 1 kali haji, 4 kali umroh Rasulullah SAW. Karena begini, dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW menyatakan, awalu ma yuhasabu fi abadihi yaumal qiyamah as-salah. Itu kalau kita baca urut panjang hadisnya secara lengkap, yang paling awal dihisab oleh Allah SWT pada seorang hamba itu sholatnya. Kalau bagus sholatnya, bagus semua amalnya. Kalau nggak bagus, maka nggak bagus semuanya. Nah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak dalam kapasitas kekejaman memberikan azab, memberikan hisab sesuai dengan amal yang dikerjakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala justru meminta kepada para malaikat, coba cari sholat-sholat sunnahnya. Adakah bisa menutupi kebutuhan wajibnya? Jadi kalau misalnya yang wajibnya katakanlah 60%, maka dicari 40%-nya itu dari sholat-sholat sunnahnya. Nah maka dari situ tataran fikihnya para ulama menyatakan setiap ibadah yang wajib itu bisa diperbaiki, ditambal sulam oleh sesuatu yang sunnah. Kita di Ramadan, kita puasa Ramadan. Kita tidak semua yakin saum Ramadan kita diterima sama Allah SWT. Itulah kenapa hari ini kita saum. Itulah kenapa 6 hari Syawal kita saum. Itulah kenapa di 4 bulan haram kita saum. Itulah kenapa ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid yang kita bisa harapkan untuk kemudian menambal puasa kita di Ramadan. Sehingga nanti berhadapan sama Allah dengan saum-saum sunnah kita, saum kita menjadi sempurna di mata Allah. 1. Zakat. Zakat itu kan wajib. Yang sunnah itu sedekah sama infak. Maka perbanyak infak sedekahnya selain zakatnya. Maka ketika itu zakatnya insya Allah akan disempurnakan sama infak sama sedekahnya. Jadi setiap yang wajib
bekali dengan yang sunnah. Maka haji, maka bekali dengan umrahnya. Maka Bu Sri, mudah-mudahan bisa dipahami. Ngaten nggih? Baik. Mas Agus mau sharing nggak, Mas Agus? Silakan Mas Agus. Perjalanan hajinya seru tuh, Mas Agus tuh. Dia paling unik dia, di mana-mana kemana-mana sarungan. Itu kalau bisa berihram pakai sarung beliau. Iya, Agus. Gimana Mas? Makasih ya. Sebelumnya terima kasih atas perantara panjenengan menuntun haji saya di 2023 yang lalu. Semoga berkah untuk semuanya. Ya Rab. Ini mungkin pengalaman yang paling berkesan saya di haji, mungkin barangkali entahlah apa bisa terulang lagi ya. Saya termasuk jamaah. Maaf ini saya di jalan jadi santai Mas. Saya termasuk jamaah risiko tinggi dulu tuh. Ada tandanya juga risiko tinggi kan pasti ada stikernya berbeda ya. Waktu itu merah kalau nggak salah, merah atau kuning. Tapi tiba-tiba saat beberapa waktu pertemuan terakhir saya didapuk jadi kepala rombongan. Masya Allah. Kepala rombongan. Saya waktu itu nggak tahu apa itu kepala rombongan. Saya iyain aja, saya iyain aja. Tiba-tiba pada saat di Asrama Haji saya dikasih briefing. Masya Allah, saya harus ngurusin sekitar 4-5 regu waktu itu, 5 regu ya, sekitar 50 orang. Dan kok barulah 30% itu lansia semua. Masya Allah. PR. Dan sekitar separuhnya berkursi roda semua. Allah. Jadi akhirnya sampai di sana tuh kita jadi berguru ya. Sesama lansia dalam rombongan dilarang saling mendahului. Karena saya sendiri juga lansia waktu itu. Jadi tugasnya waktu itu rombongan saya baru tahu ya, ternyata semua harus ngurusin semua ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan teman-teman di rombongan ini bisa saling bergantian lah. Ini betul-betul tugas yang kalau menurut saya tugas yang tidak bisa susah untuk terulang dan benar kesempatan yang tidak untung waktu itu saya terima sehingga saya bisa menjalankan tugas yang mungkin sekali-kalinya ya. Dan sampai sekarang tuh saya sangat bangga kalau dipanggil Pak Karom. Pak Karom. Saya sangat bangga sekali dengan panggilan itu ya. Karena itu betul-betul tidur tengah malam dibangunin Pak Karom, saya ada ini, aduh, itu betul-betul hampir 24 jam ya, tapi semuanya alhamdulillah justru menjadi sehat ya di sana. Masya Allah. Senantiasa terjaga kalau gitu. Masya Allah. Mabruk. Insya Allah. Itu mungkin salah satu pengalaman duniawi yang dalam haji yang sangat berkesan buat saya. Kalau pengalaman lain insya Allah semuanya pasti mengalami. Tapi menjadi karom hanya satu di antara sekian jemaah haji yang bisa mengalaminya. Masya Allah. Mabruk. Barakallah. Amin. Mas, hati-hati Mas. Salam keluarga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga. Iya, anak-anaknya Mas Agus ini lagi jualan itu cuy coklat cuy Dubai. Nah, itu kayak kunafa isinya. Kalau ada yang mau pesan. Dan tagline saya dulu selalu bersarung di tanah suci kecuali itu. Masya Allah. Ini saya lagi sarungan juga nih. Masya Allah. Sarungnya Mas Agus ini saya pakai. Baik, Bapak Ibu yang teman-teman SWT, sebelum saya closing, saya kepengen ngasih beberapa tips. Kalau Bapak Ibu kepengen, saya punya program haji gratis. Kalau ada yang berkenan, kira-kira mau ikut program itu nggak? Benar gratis, nggak bayar sama sekali. Silakan raise hand. Ada berapa orang nih yang berkenan untuk haji? 1, 2, 3. Cuma 3, 4.
Cuma 4, 5, 6. Maksudnya gimana udah? Jadi gini, haji gratis itu banyak cara. Yang pertama, kita cari Pak Haji atau cari Ibu Haji minta gendong. Itu naik haji sudah kita. Udah pagi-pagi udah mulai. Nah, ikut tangan. Langsung tarik tangan semua ini. Cari jodohnya udah. Boleh turunin lagi nggak udah? Jujur. Enggak, ada yang kedua. Kalau yang kedua ini dari amalan surat-surat. Jadi baca itu tidak hanya Al-Fatihah tapi ayat kursi, ayat Al-Baqarah 1 sampai 5, 3 Al-Baqarah terakhir, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, terakhir surat Tanah dilepas. Gitu ya, insya Allah berangkat itu. Jadi yang penting surat Tanahnya juga. Gitu. Amin, amin, insya Allah. Punya tanah dulu berarti ya. Oke, yang ketiga saya nggak mau bohong, tapi ini beneran gratis. Rasulullah SAW bilang barang siapa yang sholat subuh, kemudian dia berzikir sampai datang matahari, maka dia akan mendapatkan, ini dari Ibunda Juwairiyah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau kita berzikir sepanjang itu pahalanya kita tutup dengan 2 rakaat sholat syuruk atau sholat isyraq. Nah itu pahalanya mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyatakan tammatan. Itu yang haji gratis ya, yang dari Rasul SAW. Tapi kalau mau lebih gampang lagi ya kita ketemu di kita ketemu di Jeddah gitu, atau ketemu di Mekah, tinggal beri tasrih nanti di sana gitu, kita bareng-bareng. Mbak Nana mau sharing atau Mbak Yani mau sharing? Udah. Lupa Ya, nurunin siap. kayaknya udah. Ya, siap. Berarti poin yang pertama itu tak gendong kemana-mana gitu ya. Allahu Akbar, itu bercandaannya MC itu. Udah izin di-share Siap. di grup ya udah ya. Apa? Monggo. Yang tadi apa aja yang mesti dibaca Iya. Itu Mbak Meli barusan udah ngirim tuh. Tamatan. Ini kan maksudnya? Alhamdulillah izin udah, insya Allah Iya. istiqomah di syuruk. Ya Rab. Tapi gini, kalau mau lebih yang paling mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ahibati fillah rahimakumullah, minta sama Allah dengan sangat serius. Nih, habis ini kan waktunya duha ya. Habis ini lewat syuruk, waktu duha. Kita ini sedang berzikir kepada Allah dari mulai pada subuh tadi. Habis ini kita tutup dengan sholat isyraq, sholat syuruk. Habis itu minta sama Allah. Untuk yang belum berhaji, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan sudah berhaji. Jadi itu menandakan bahwa ketika kita wafat, insya Allah sudah punya pahala hajinya. Meskipun kita belum berangkat haji. Nah ini Dr. Farah belum cerita nih soal hajinya, seru tuh. Gitu. Ada banyak, Mbak Lina itu seru juga gitu. Dan yang lain pasti punya pengalaman-pengalaman yang seru. Kapan-kapan kita sharing gitu. Ini nungguin undangan ngopi sama Babel lama banget. Udah keburu dingin kopinya. Tapi nggak hari ini lah ya. Kita atur lagi nanti. Tapi begitu Ustaz. Udah izin Ya, nambah dikit. Monggo. Tadi tentang terkait ke undangan haji. Emang seperti yang udah tadi sampaikan, keinginan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat tinggi sama atas kebaikan Allah, bahwa yakin dikabul. Kalau dulu kan waktu itu Nana baru bulan April ya, baru selesai dari umroh Ramadan.
Dan memang hajinya Nana kan kurang lebih baru 2 tahun kemudian baru akan dilaksanakan. Dan ya di bulan Mei itu tiba-tiba Pak Ko, suami dari Mbak Lina, itu langsung menginfokan bahwa panggilan hajnya kami dimajukan jadi jadi dalam waktu sebulan kemudian. Makanya kalau kata keluarga besar dari suami, ini ke tanah suci kayak pergi ke pasar aja. Tapi ya itu tadi memang keyakinan dan insyaallah yakin banget kalau Allah pasti akan ijabah undangan kita sebelum wafat. Allah insyaallah akan menjadi salah satu asbab buat para kawan-kawan di sini terijabah doanya. Ya. Itu aja Nana mau Baik, sharing. syukran. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Jadi haji itu bukan masalah kemampuan, tapi saya sendiri merasakan bahwa saya diberangkatkan bukan karena kemampuan. Saya berangkat bisa jadi karena kesalehan istri, bisa jadi karena permintaan kawan-kawan, bukan karena kesalehan saya. Jadi Allah pantaskan. Nah, kalau sudah Allah yang pantaskan, nggak ada yang bisa kotak-katik sudah. Allah maunya begitu, begitu saya sudah. Insyaallah kita bahas rasanya nanti di bulan Muharram baru kita bisa cerita tentang ada begitu banyak keajaiban dalam hidup kita yang tidak hanya Allah SWT karuniakan kepada para nabi, tapi juga kepada setiap kita pasti punya keajaiban hidup yang insya Allah kita bisa sharing. Gitu. Wallahu a'lam. Oh iya, Teh Ira minta doa. Masya Allah. Teh Ira minta doa. Doanya apa ya? Kalau buat di Arafah tadi, kalau di hari Arafah itu kita yang ada di luar Arafah, ya baca doa apa saja, monggo silakan. Yang paling utama yang Rasulullah SAW contohkan, itu pun la ilaha illallah wa la syarika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena doa itu sendiri secara ansih dia adalah doa yang bisa saja kita baca tidak harus di Arafah. Artinya kalau dia itu sebagai bagian dari doa zikir pagi kita atau zikir sore kita, maka dia menjadi sangat berpahala. Jadi mangga Taira kalau mau berdoa apa saja, minta dunia akhirat seperti yang Tuan Guru sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, monggo silakan. Yang Abah Husairi sharing itu juga bagus gitu. Maka kalau ada bagian yang ini Mbak Astuti ngirim doa-doa pilihan dari Al-Quran dan hadis, tapi sekali lagi kalau dikhususkan untuk Arafah bacanya ini sekian apa segala macam, mohon maaf, kita butuh dalil kepada bagian yang Rasulullah SAW contohkan kepada hidup kita. Karena jangan sampai kemudian kita melakukan, cek orang Sunda mah capek digawe teka pakai. Karena Rasulullah SAW menyatakan man amalan amila laisa min amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang amal itu bukan didasarkan dari apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka tertolak. Kan ngapain gitu, capek-capek gitu, dikerjain tapi nggak ada hasilnya, gitu ya. Betul, gaskan. Jangan lupa Taira doain Ude biar jadi istiqomah dalam kesolehan. Kan tiap pagi didoain sama Ude husnul khotimah, kita sama-sama ya. Aminnya kadang-kadang suka nggak kedengeran, saya anggap amin aja. Gitu Zat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Ini hari Arafah ya, mudah-mudahan kita bisa meraih keutamaan beribadah di 9 Zulhijjah ini dengan banyak amal-amal sholat. Tadi ada doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian juga doa berzikir dan doa apa saja gitu ya. Jika tentu kalau beberapa ulama bahkan takbir muqayyad itu ada yang memulainya di hari Arafah pada saat ya. Naam. Apa namanya, di setelah sholat
subuh itu ada yang melakukan takbir muqayyad gitu ya. Bahkan kalau kita ada di tanah haram itu situasinya dari mulai 1 Dzulhijjah sudah terdengar di mana-mana Allahu Akbar Allah, dan itu dari lisan orang para pejalan kaki, kakek-kakek tua, orang-orang sepuh yang jalannya sudah susah gitu, tapi lisannya masih terus senantiasa menghadirkan itu. Di kita aja yang kadang-kadang nunggu orang baru, kadang nggak perlu. Jadi sambil masak di dapur atau bersih-bersih di rumah Boleh, sambil boleh. bertakbir. Selama tidak di kamar mandi, silakan. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di hari ini kemudian seterusnya ya. Istiqomah dalam kebaikan, dan Allah mampukan kita insya Allah menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb. Dan amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu bagi yang berhaji pun selalu ingin pergi haji lagi, minimal umroh lah ya. Ini juga menjadi pelengkap penyempurna dari ibadah haji kita yang sudah pernah haji. Dan tentu amal-amal lain juga, sedekah tadi yang sudah disampaikan oleh Ude, menjadi penyempurna zakat kita. Puasa sunnah jadi penyempurna puasa kita, puasa wajib kita, dan juga sholat-sholat sunnah baik yang rawatib maupun yang nafil, sholat-sholat sunnah lain yang juga menjadi penyempurna dari sholat-sholat wajib kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau khilafan dari kami. Alaikum madana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.